Halo Gadgeters, balik lagi sama saya Arya, dan ini adalah Lenovo IdeaTab 11 inci. Indeks ekonomi, di mana dolar naik terus dan harga memori makin gak ngotak, bisa dapat tab Android yang paket lengkap, itu bener-bener penyelamat dompet. Kayak sekarang nih, masuk tahun ajaran baru, masuk sekolah lagi. Beliin tab buat anak atau keponakan, ya pengennya kan tinggal langsung pakai gitu. Gak perlu beli perintilan lain secara terpisah. Malah kadang kalaupun kita belinya bandingan, ya ujung-ujungnya harga tabnya sendiri jadi makin bengkak karena keyboard case sampai pennya itu sendiri udah kelewat mahal. Makanya saya full senyum ya, pas tahu Lenovo ngeluarin tab Android yang paket lengkap kayak gini. Satu kotak, satu harga, isinya tab yang sepaket sama keyboard case sampai pen yang langsung tinggal pakai. Ya Lenovo sendiri sebenarnya nggak terlalu intens ya bikin tab Android. Tapi reputasi mereka yang udah level dewa di dunia PC, tipis-tipis juga ngasih skill PC mode yang bikin tab ini tuh nggak cuma enak buat anak sekolahan. Tapi juga bisa jadi pendamping laptop yang juga enak buat handle kerjaan harian. Jarang-jarang nih, ada brand yang bisa ngasih fasilitas yang se-full tim ini buat tab Android yang harganya mulai dari 4,3 juta. Tapi ini juga bikin saya sekaligus mikir ya, kira-kira experience dan performa hariannya emang beneran seenak kayak pakai laptop? Atau cuma menang paket lengkap doang? Yuk kita bahas. Kalau ngomongin soal harga, sebenarnya Lenovo IdeaTab ini tuh masih standar tab Android 11 inch pada umumnya sih. Ini start dari harga 4,3 juta ya, buat varian memori 8/128 GB dan 5,1 juta untuk yang 8/256 GB. Nah, yang bikin hitung-hitungannya jadi lumayan worth it, harga segini tuh udah sepaket bareng keyboard case, pen, sampai garansi carry in 1 tahun. Karena ya kalau kita ngelihat tab Android yang lain, itu rata-rata aksesorisnya dijual terpisah, Pak. Tapi biar hitung-hitungannya gratis, untuk kualitas dari aksesoris bawaannya itu nggak kelihatan murahan ya. Coba deh Tam. Nah ini yang pertama yaitu keyboard case-nya atau disebutnya tuh folio keyboard. Untuk bahannya sih lumayan cakep ya, kelihatan mahal. Kayak bahan-bahan kulit sintetis gitu. Dan ya solid gitu ya, nggak terlalu yang kayak lunak-lunak gimana gitu, ini keras, solid. Untuk warnanya juga ngesinkron sama warna tabletnya ya. Ini yang saya pakai warna polar blue, warna birunya tuh nggak yang tipikal ngejreng norak ya. Ini birunya biru adem, biru muda ya. Dan lumayan bikin salfok juga sih kalau kita pakai di luar ruangannya, kayak misalkan di kafe atau di tempat-tempat umum. Atau kalau kurang sreg sama warna gonjreng gini, ada juga warna Luna Grey yang warnanya main aman. Nah untuk keyboard case-nya sendiri ini tinggal pasang ya. Ini konektornya pakai pogo pin magnet yang ada di tabletnya. Ini kita buka, terus kita pasang aja kayak gini. Ini bisa langsung dipakai ya. Jadi nggak perlu pairing yang ribet pakai Bluetooth. Dan ini keyboard case juga nggak perlu dicas. Jadi nggak ada baterainya ya, karena dia langsung connect ke tabletnya. Untuk tombol-tombolnya juga lumayan clicky ya, nggak terlalu yang dalam banget, tapi dipakai ngetik yang hitungannya cepat dan juga panjang, ini masih cukup enak. Di atas ini juga masih ada tombol-tombol kayak semacam tombol FN kali ya, atau tombol shortcut, buat ngakses menu-menu tertentu, kayak misalkan buat ngatur kecerahan layar, ngatur volume, sampai ngebuat split screen ya, kalau kita mau pakai buat multitasking. Nah yang cukup unik, di bagian belakang sini tuh ada slot buat si pennya ya atau stylusnya. Jadi dia tuh kalau kita pasang di mode normal ya, dia tuh posisinya ada di belakang gini. Unik sih dan jujur ini kepikiran aja maksimalin ruang yang ada di belakang sini. Karena ya kalau kita ngelihat keyboard case yang lain, bagian sini tuh hampir nggak kepakai sama sekali. Tapi emang sih posisi kayak gini tuh kadang-kadang juga ribet ya, apalagi kalau kita udah ready ngebuka keyboardnya dan posisinya udah kayak laptop kayak gini. Jadi ya mau nggak mau kita harus buka lagi dan kita cungkil di bagian belakang sini buat pakai si pen atau stylusnya. Paling catatan aja sih, yang perlu diimprove buat kedepannya nih. Jadi kalau cover keyboardnya kita tutup gini, dia tuh nggak benar-benar nempel sama tablet gitu. Jadi ya agak ngemplek-ngemplek gitu ya. Jadi pas kalau kita masukin ke tas, terus kita sambil ngebuka barang lain, dia tuh nggak ngunci gitu. Padahal kalau di beberapa keyboard case itu kan ada semacam magnetnya ya, yang bisa nempelin antara bagian keyboard dengan tabletnya. Jadi benar-benar rapat, kalau ini enggak. Dan untuk kemiringan angle-nya, dia cuma ada satu mode doang ya, kayak gini aja. Yang kadang-kadang tuh kurang nyaman kalau kita lagi posisi duduk dan nggak sejajar sama tabletnya.
Nah, selain keyboard case, di sini kita juga dapetin pen atau stylus gratis ya. Dan ini udah ready buat dipakai nyatet di notes sampai sketching tipis-tipis. Tadinya saya sempat mikir sih, alah ini palingan cuma buat coret-coret doang gitu ya, kayak stylus standar yang dijual di lapak-lapak online dan harganya puluhan ribu. Ternyata pas sudah dicobain, not bad sih. Jadi ini bisa dibilang bukan stylus yang biasa-biasa aja ya, atau cuma pelengkap doang, tapi fungsinya bisa dibilang cukup maksimal. Dan kalau kita ngelihat dari skill Lenovo Pen ini sebenarnya udah mirip kayak pen atau stylus yang ada di tab Android yang harganya lumayan mahal. Lenovo Pen ini udah bisa ngenalin sampai 4096 tingkat sensitivitas sentuhan. Dan sederhananya, kita bisa pakai Lenovo Pen ini tuh kayak pakai pensil beneran. Nah, semakin neken atau semakin soft sentuhannya di layar, kita bisa dapetin arsiran atau goresan yang beda-beda. Jadi ya, ini udah cukup proper ya buat dipakai untuk coloring atau sketching di layar tabnya. Yang mana ini juga support layar smooth up to 90 Hz. Nggak cuma itu aja sih, tab ini juga udah dukung palm rejection. Jadi kalau kita lagi mode pakai pennya, mau telapak tangan kita nyentuh di layar, itu nggak bikin layarnya kecoret-coret. Nah, fun fact-nya, pen ini tuh pakai baterai lepas pasang. Jadi kalau kita buka di sini terus, nah ini bentuk baterainya nih. Dia pakai baterai yang tipe A4 ya. Nah, ini yang paling kecil sih dari baterai yang modelnya kayak gini. Kan ada A2, A3, nah ini A4 yang ukurannya paling kecil. Jadi ya kalau udah habis, ini baterainya masih diganti. Tapi kalau untuk pakaian yang intens sekalipun, performa baterainya sih sebenarnya lumayan badak juga ya. Alias bisa di atas 180 jam baru dia minta diganti kalau udah lowbat itu. Nah, belinya juga gampang sih, kita bisa pesan di lapak-lapak online itu harganya sekitar 50.000 ya untuk yang sepasang gitu. Tapi kalau nggak mau ribet, saran saya sih beli baterai A4 yang modelnya tuh bisa di-recas. Jadi ya kalau habis nggak usah diganti gitu, tinggal diisi ulang lagi. Ya, saking excitednya sama dua aksesoris yang cakep dan gratis tadi, saya sampai belum spill apa aja menarik dari Lenovo IdeaTap ini. Jadi kalau untuk bodinya dia udah full block metal ya, ini solid banget. Terus ada 4 speaker ya, ada 4 biji speaker di tiap sisinya, 2 dan 2 di sini. Dan tab ini juga masih nyediain slot micro SD. Cuma yang saya bingung sih apa ya yang ada di pikiran desainernya. Karena bisa-bisanya dia naruh jack audio di sudut tajam kayak gini. Ya oke sih bisa langsung colok. Cuma izin nih kok agak nyeleneh aja ya. Terus ukuran layar 11 inch di sini menurut saya udah sweet spot banget sih buat dipakai banyak fungsi. Kayak misalnya dipakai buat belajar ngedit, ngelarin tugas di office, atau sketching tipis-tipis, itu nggak yang kecil-kecil banget. Atau dipakai buat nonton, main game, baca ebook pas lagi break, itu layarnya juga nggak yang gede-gede banget. Untuk tampilannya juga cukup rapat ya, dan udah di atas rata-rata tab Android 11 inch yang biasanya main di Full HD. Yes, Lenovo IdeaTap ini udah pakai resolusi 2,5K. Dan untuk warnanya sendiri ini lumayan nampol ya, meskipun bukan AMOLED. Terus tipikalnya juga nggak yang bikin sakit mata, kalaupun kita pakai nonton atau baca buku lebih dari 1 jam. Tapi yang bikin makin pecah, layar 2,5K di sini jadi makin jos ya, pas ditandemin dengan sound system yang kualitasnya cukup horeg. Yes, 4 speaker di sini juga udah di top up pakai Dolby Atmos. Dan pas saya cobain nonton film ya, dengan audionya langsung keluar dari speaker, bisa dibilang kualitas suaranya tuh nggak yang asal kenceng doang. Powernya masih dapat, terus masih imbang antar speakernya, dan masih berasa ada bass tipis-tipis, meskipun nggak yang dominan banget. Tapi seberapa nampol speakernya? Coba deh dengerin di sini. Layar 11 inch di sini tuh bener-bener dimaksimalin sama Lenovo buat ngasih tampilan multi-window ala-ala desktop. Cukup switch ke PC mode dari tampilan tab Android yang simple kayak gini, langsung auto berubah jadi kayak di laptop.
Ini sebenarnya bukan tab pertama sih yang punya tampilan ala-ala desktop. Tapi dibandingin sama Dex Mode atau Workstation di skin OS tab tetangga, PC Mode di Lenovo ini salah satu yang terbaik. Taskbarnya cakep, multi windownya fleksibel, dan hampir nggak ada batasan buat ngebuka aplikasi sebanyak mungkin. Nulis di Office sambil dengerin YouTube musik, dan di split screen sama browser, atur aja. Ini benar-benar se-fleksibel kayak pakai di laptop. Untuk performa Dimensity 6300 plus RAM 8 GB-nya, ini lumayan ngangkat ya, kalau mesti buka banyak aplikasi sekaligus kayak gini. Paling baru berasa agak ngos-ngosan aja nih, pas udah ngebuka di atas 5 aplikasi. Yang sebenarnya ini case yang jarang banget. Bahkan tampilan ala-ala desktop ini juga udah langsung integrasi sama keyboard case-nya. Kayak pas mode dipasang keyboard, ini sistemnya tuh langsung nge-switch ke PC mode yang siap dipakai kerja serius. Terus untuk aplikasi Office bawaan di sini udah ada WPS, tapi sampai video ini dibuat, WPS Office yang ada di Lenovo IdeaTab 11 inch di sini tuh masih WPS mobile ya, yang biasa. Jadi fungsinya tuh masih sangat-sangat terbatas dan belum selengkap WPS PC level kayak yang ada di seri lebih mahalnya. Ya semoga next update bakal dikasih lah WPS yang PC level ya, biar dapetin pengalaman Office yang serupa. Nah, kalau pengen dapetin pengalaman Office yang PC level, paling alternatifnya bisa pakai Office 365, itu pun harus buka lewat browser. Atau kalau pengen yang bentuknya aplikasi, paling ya downloadnya Office NX ya di Google Play Store. Itu fungsi-fungsi PC levelnya jalan, cuma itu aplikasi nggak yang all in one apps ya. Jadi kita harus install satu-satu kalau pengen dapetin fungsi kayak Word, Excel, sampai PowerPoint. Untuk aplikasi notes bawaan, sekarang juga udah dapat fitur pintar dari Lenovo AI yang so far masih eksklusif buat tabnya Lenovo. Jadi misalkan nih, kalau kita lagi stuck nulis draft kerjaan atau lagi disuruh bikin tugas cerita di sekolah, kita bisa minta bantuan AI-nya buat brainstorming, buat ngasih masukan atau mungkin bikin ringkasan poin per poin dari kalimat yang udah kalian ketik tadi. Dan habis itu kita juga bisa atur ya, style bahasanya mau yang casual sampai profesional. Dan kita juga bisa nih combine fitur AI lain kayak Circle to Search buat ngelarin tugas atau kerjaan jadi berasa lebih fun. Tinggal lingkerin aja pakai Lenovo Pen yang lebih presisi. Dan apa yang kita cari langsung di-spill hasilnya di sini. Mau fiturnya sabrek, kalau cuma jalan di satu sistem doang, kayaknya nggak nampol ya. Jadi biar kerjaan atau tugas-tugas sekolah tadi bisa saling nyambung dengan PC atau laptop yang kita pakai, Lenovo udah siapin jembatannya lewat yang namanya Smart Connect. Nah, buat yang udah terbiasa nih pakai HP atau tabnya Motorola, pasti udah klop banget ya sama aplikasi yang satu ini. Sederhananya, Smart Connect itu bukan cuma sekedar aplikasi untuk mirroring atau tukar-tukaran data doang. Tapi Smart Connect ini bisa ngasih fungsi yang lebih-lebih lagi. Bahkan kita bisa nih ya nampilin layar tab ke layar PC ya, terutama buat kita yang butuh layar lebih lega buat dipakai kerja. Atau bisa juga pakai fungsi cross control yang mana kita bisa ngontrol tab ini pakai mouse dan juga keyboard yang juga lagi connect di PC. Dan semua fitur ini dibungkus di Android 16 yang juga rutin dapat update. Jarang-jarang ya kan kita pakai tab Android yang pakai OS Android terbaru. Bahkan nggak cuma itu doang, tapi janji update-nya juga sampai 2 kali. Oke, testing 123 123. Ini merupakan hasil sampel dari video kamera depan Lenovo IdeaTab. Untuk karakter dari kamera depannya ini terlihat luas ya. Kalau misalnya saya angkat tangan, ini masih terlihat jelas untuk kedua tangan saya sampai ke atas ini. Dan untuk menunjang simulasi, saya pasangkan background musik pembangunan. Nah, untuk si suara saya ini masih terdengar jelas tidak? Walaupun di belakang atau di depan atau di sekitar kita ada noise suara. Terima kasih. Bodi segede ini, baterainya juga masih level badak, 7040 mAh. Dan levelnya sendiri udah cukup aman ya, buat kita pakai 1 harian penuh. Toh pakai tab kan ya nggak seintens kayak kita pakai HP ya, yang hampir tiap hari kita pegang. Nah untuk pengalaman pakai baterainya, di sini saya coba Zoom meeting ya, atau ikutan kelas online atau rapat online. Itu dipakai 2 jam paling cuma turun sekitar 14-15%. Bahkan kalau kita pakai buat maraton streaming ya, dari posisi full tank itu bisa kita pakai, kita gaspol 12 jam nonstop.
Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Kenapa dari awal saya highlight banget soal value dari paket komplit tab ini? Karena buat pasar tab sekarang, hidden cost ini tuh lumayan berasa loh. Mungkin kalau kita ngelihat tab secara kosongan ya, kayak beli tabnya doang, itu ya secara harga masih lumayan di kantong lah gitu ya. Masih nggak yang mahal-mahal banget. Tapi kalau buat menuhin potensi maksimalnya, nah ini nih, sebenarnya kita dipaksa ngeluarin duit 1 jutaan lebih buat beli keyboard case sampai pennya secara terpisah. Jadi si Lenovo IdeaTab ini tuh ngebabat abis hidden cost ini. Dengan harga mulai dari 4 jutaan kecil, value-nya tuh udah berasa banget ya. Karena kita udah dapat tabnya yang sepaket dengan keyboard case sampai pen. Jadi dari buka kotak, kita udah dapetin pengalaman yang ala-ala pakai laptop tanpa harus mikirin biaya tambahan lagi. Jadi Lenovo IdeaTab ini cocoknya buat siapa sih? Menurut saya sih tab Android ukuran 11 inch dan paket komplit kayak gini itu nggak cuma cocok buat anak sekolah doang ya. Buat kalian yang butuh gadget ala-ala laptop tapi versi yang lebih ringkes dan juga irit baterai buat kerja WFA mulai dari kantor, kafe, atau lapangan, masuk ini barang. Atau buat kalian yang baru bangun bisnis UMKM nih, kayak butuh alat buat nyata transaksi sampai jadi mesin kasir yang powerful, Lenovo IdeaTab ini nawarin value for money tanpa keluar budget ekstra lagi. Oh ya, ngingetin aja kalau Lenovo IdeaTab ini udah bisa dibeli ya. Bisa kalian check out di Lenovo Official Store yang ada di e-commerce, atau biar lebih satset bisa langsung cek linknya di kolom deskripsi di bawah. Oke, terima kasih udah nonton video ini sampai selesai, dan semoga video ini bisa ngasih referensi ya, terutama buat kalian yang masih penasaran sama Lenovo IdeaTab 11 inci. Nah, untuk mencari spek lengkap dan link pembelian tablet ini, seperti biasa, linknya udah saya taruh di bawah. Ya, di sini nih saya Arya, dan di belakang kamera ada Tama. Sampai ketemu di video berikutnya.